Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang statistik tataan. Pada materi hari ini kita membahas tentang distribusi rentang. Jadi rentang ini kita tahu bahwa rentang ini adalah selisih dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil atau nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Jadi dalam statistik tataan kita bisa menentukan distribusi rentangan atau fungsi rentangan dari statistik tataan ini. Misalkan X1, X2 sampai Xn merupakan sampel acak berukuran N jika Yn menunjukkan nilai terbesar dari X1, X2 sampai Xn, dan jika Y1 menunjukkan nilai terkecilnya, maka selisih dari Yn dikurangi 1 disebut rentang. Fungsi kepekatan peluang gabungan dari Yn dan Y1 adalah, kita tahu bahwa nanti kita langsung mencari gabungan dari Yn dan Y1 adalah G1, N atau Y1, Yn, K sama dengan N dikali N-1 dikalikan fungsi distribusi Yn dikurang fungsi distribusi Y1 pangkat N kurang 2 dikali fungsi kepekatan peluangnya Y1 dikali fungsi kepekatan peluang Yn. Nah, inilah rumusan untuk fungsi kepekatan peluang gabungannya. Bagaimana kita menentukan fungsi kepekatan rentangannya? Pertama, kita harus melakukan transformasi, yaitu bahwa kita simbolkan satu rentangan dengan R besar, di mana nanti Yn dikurang Y1 akan sama dengan R. Yang kita misalkan U adalah Y1, maka hubungan nilai misalnya Y1 dari Y1, berarti Y1 ini adalah nilai dari Y1 ini, dan Yn adalah nilai dari Yn, sedangkan R adalah nilai dari rentangan, dan U adalah nilai dari U. Maka nanti kita bisa menulis bahwa nilai dari R itu akan sama dengan Yn dikurang Y1, dan U akan sama dengan Y1, atau Y1 akan sama dengan U, dan Yn akan sama dengan R tambah U. Jacobiannya adalah nanti bahwa Y1 diturunkan terhadap U, dan Yn diturunkan terhadap U. Kemudian Y1 diturunkan terhadap R, dan Yn diturunkan terhadap R. Kita cari determinan dari matrik ini. Jadi turunan masing-masing, yaitu Y1 diturunkan terhadap U adalah 1. Kemudian Yn diturunkan terhadap U juga 1 ya. Kemudian Y1 diturunkan terhadap R itu 0, ada R-nya, sedangkan Yn diturunkan terhadap R adalah 1. Sehingga kita peroleh satu matrik 1, 1, 0, 1. Nah, sehingga kita cari determinannya hasilnya 1. Jadi determinan dari Jacobian adalah 1, sehingga kita lakukan transformasi untuk fungsi kepekatan peluang gabungan dari R dan U. Jadi kita cari dulu fungsi kepekatan peluang dari R dan U. Misalnya kita simbolkan dengan fungsi HRU. Ya, ini gabungannya antara R dan U. Sehingga di mana R itu akan sama dengan fungsi U R tambah U dikali Jacobiannya. Jadi kita cari nanti gabungannya ya. Gabungannya itu N kali N1 fungsi distribusi R tambah U kurang fungsi U pangkat distribusi U pangkatkan N kurang 2 kali fungsi kepekatan U kali fungsi kepekatan R tambah U. Ini adalah gabungan dari R dan U. Dimana nanti B dikurang A dikurang U terletak antara dia lebih kecil dari R, lebih kecil dari 0, dan dia akan lebih kecil dari ini lebih besar ya dari U dan R, dan lebih kecil dari B kurang R. Sehingga kepekatan peluang marginalnya adalah
itu untuk si R ini kita bisa menyimpulkan H1R yaitu dari A, integral A sampai BR ya, A sampai BR, kemudian di ini ya kita integralkan yaitu N kali N kurang 1 kali F fungsi distribusi R tambah 1 dikurang fungsi U pangkat N kurang 2 kali fungsi kepekatan U kali fungsi kepekatan R tambah U. Sehingga nanti inilah fungsi peluang marginal dari R. Biar lebih mudah dan paham, kita langsung pada contoh. Misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan sebuah sampel acak berukuran N dari distribusi seragam atau distribusi uniform pada interval 0 sampai 1. Tentukan fungsi kepekatan peluang dari rentang. Untuk penyelesaiannya, bahwa fungsi kepekatan peluang dari X adalah kita kepekatan peluangnya dari distribusi seragam ini F adalah sama dengan 1. Ya, karena kan kalau distribusi seragam, coba adik-adik buka lagi ya materi waktu statistik matematika 1 itu 1 per B kurang A ya, itu B kurang A itu 1 kurang 0 itu 1, jadi hasilnya 1. Kemudian rentangnya antara A sampai B, jadi 0 sampai 1. Inilah fungsi kepekatan peluang dari X ya. Tentukan fungsi kepekatan peluang dari rentangnya. Nah, sekarang kita tentukan rentangnya. Berarti pertama kita tentukan dulu gabungan antara YN dan Y1-nya. Ya. Dengan FY1-nya itu kita cari dengan integral minta ingat menuju Y1, Fx ya, dimana Fx yang tadi 1. Sehingga kita peroleh fungsi distribusi Y1 adalah Y1 dan fungsi kepekatannya adalah turunan dari fungsi distribusinya. Turunan pertama yaitu 1. Kemudian FYN-nya adalah bahasanya nanti integral ya, integral Fx dx dari minta hingga sampai Yn. Dan hasilnya Yn, maka fungsi kepekatannya juga turunkan dengan turunannya 1, turunan 1 dari fungsi distribusi Yn, maka hasilnya adalah 1. Jadi gabungan ini ya kita substitusi karena N-nya tidak tahu kita, berarti kita tulis N kali N-1, kemudian ini FYN berarti YN kurang Y1 pangkat N kurang 2 kali ini FY11 kali FYN juga 1. Maka kita dan Jacobiannya untuk ini adalah 1 ya. Sehingga ini fungsi gabungannya, kita cari fungsi kepekatan peluang R dan U-nya ya. Tinggal kita substitusikan dari rumus yang ini ya. Nih, rumus ini kita substitusikan sehingga kita peroleh bahwa ini N kali N1 kali R pangkat N2. Sehingga kepekatan peluang marginal dari R adalah integral dari ini ya, integral ini mana nanti dia batasnya dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 kurang R. Kita cari integralnya sehingga kita peroleh bahwa nanti N kali N1 dikali 1 kurang R dikali R pangkat N2 adalah fungsi kepekatan peluang marginal dari rentangannya. Sekarang kita masuk kepada subbab selanjutnya, yaitu teknik cumulative distribution function. Itu atau CDF, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah fungsi distribusi kumulatif. Untuk baca distrik yang continue, fungsi kepekatan peluang dari distrik tataan minimum atau maksimum dapat dihitung langsung menggunakan teknik CDF. Jadi untuk statistik tataan minimum ya, itu bisa kita tentukan CDF-nya untuk yang minimum, yaitu kita simbolkan dengan
G1, G besar ya, G-nya G besar, G1, Y1, yaitu peluang ketika Y1 kerjasama dengan Y1. Ya, atau ini bisa kita cari dengan 1 dikurang peluang Y1 lebih besar dari Y1. Ini untuk semua XI lebih besar dari Y1, maka ini kita bisa menentukannya bahwa ini akan sama dengan 1 dikurang 1 dikurang FY1 pangkat N, di mana FY1 ini adalah fungsi distribusinya. Dan untuk statistik tataan maksimumnya itu sama, ya, karena nanti kita simbolkan dengan G besar NYN untuk statistik maksimum, itu YN-nya nanti terserah nanti sampai berapa banyak sampel terbesar. Kemudian kita tentukan CDF-nya itu untuk YN adalah peluang YN ketika dia kerjasama dengan YN. Maka nanti nilainya adalah FYN pangkat N. Ini bagaimana menentukan statistik CDF untuk statistik tataan minimum dan maksimum. Untuk semua sampel acak berkeluaran dari sebuah sebaran diskrit atau kontinu dengan CDF, FF, dan CDF dari statistik tekanan ke K adalah ke K ya. Tadi kalau tadi itu maksimum minimum ke K, jadi nilai di antara ya di tengah-tengahnya ya, taruh maksudnya nilai di tengah-tengah dari sampel atau mungkin pokoknya bagian yang ingin kita tahu dari yang pokoknya kecil dari nilai maksimumnya. Maka kita bisa menggunakan rumus bahwa CDF-nya adalah GK YK akan sama dengan sigma kofaktor dari faktor dari N kali bukan faktor, maksudnya ini kombinasi ya, kombinasi NC kali fungsi distribusi YK pangkat J dikali 1 dikurang fungsi distribusi YK pangkat N min J. Ya, mana J akan sama dengan K. Misalkan kita punya sebuah sampel berukuran 2. Ini sampelnya hanya 2 ya. Berarti maksimum minimumnya maksimumnya 1, maksimumnya 2 berarti minimumnya 1. Gitu. Cuman berarti untuk GK-nya ini tidak bisa kita cari. Dia adalah distribusi seragam atau distribusi uniform. Itu bisa kita tulis XI, distribusi uniform dengan parameter 4 dengan CDF XI adalah ini fungsi distribusi X-nya adalah X per 4 untuk X dari 1 sampai 4. Nah, ini A, ini B-nya ya. Tentukan CDF dari minimumnya dan CDF dari maksimumnya ya. Penyelesaiannya berarti ini fungsi distribusinya ya. Kita sudah tahu. Ini tinggal kita substitusikan rumusan ini ya. Tinggal masukin aja karena ini fungsi distribusinya sudah diketahui. Kita cari aja dulu FY1-nya berapa. FY1 berarti tinggal kita rubah X menjadi Y1. Kemudian FY2 juga tinggal kita rubah dari maksimumnya itu X dengan Y2. Ya. Nah, kita peroleh nanti G1 Y1 adalah 1 dikurangi 1 dikurang fungsi distribusi 1 pangkat 2. Tinggal kita 1 dikurang Y1 per 4 kuadrat. Ini sampai sini saja sudah bisa, sudah benar. Sehingga Y1 terletak antara 1 sampai 4. Kemudian fungsi CDF untuk yang maksimumnya untuk berarti G2Y2 ya, itu FY2 pangkat 2. Maka nanti Y2 per 4 kuadrat. Ya. Kalian bisa sederhanakan Y2 kuadrat per 16 atau sampai sini juga sudah benar. Nah, inilah bagaimana menentukan statistik berupa untuk statistik tataan dari CDF-nya ya,
atau fungsi distribusi kumulatifnya, baik maksimum, minimum, dan GK, JDK-nya ya. Demikianlah materi untuk pertemuan ketiga ini tentang statistik dataan. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.